Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita mau berdoa ya, Kak Nova? Siap-siap ya, pimpin doa ya. Iya, Kak. Oke, yuk. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang sudah Tuhan berikan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah bangun mulai pagi hari hingga kami dapat berkumpul kembali Bapa melalui ibadah Jun ini sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, agar kami dapat memuji dan mendengarkan cerita. Dan biarlah adik-adik ini semakin semangat Tuhan dalam mengikuti ibadah ini. Dan juga Tuhan, adik-adik yang belum ibadah Tuhan, bukalah hatinya agar dia mau mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir agar lancar dalam sekolah minggu ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Nova. Iya. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagi. Coba lagunya itu lagu T-A-A-T-A-A. Ya, tahu ya, kalau kita bertemu di sekolah minggu ini, kalau ada lagu ini pasti kita kasih gerakan. Coba gimana? T-nya? T-nya begini. Boleh begini seperti Kak Nova. Coba, terserah. Mau begini seperti Keisha, nggak masalah. Nah, terserah mau begini, atau begini. Boleh. Ya, yang penting pakai gerakan. A-nya boleh begini, Terus, boleh gimana lagi? Kalau A, kayaknya nggak bisa ya, cuma begini aja ya. Begini, atau enggak begini ya. T A A T atau enggak T A A T ya, terserah ya, tapi Kanita mau kalian pakai gerakan semuanya. Oke, kita bernyanyi, kita pasang musiknya. Siap-siap ya, kasih gerakan semuanya. Kanita pengen lihat nih. Wah, sebentar. Kayaknya Kanita mau lihat dulu semuanya nih. Biar screen-nya kelihatan siapa yang pakai gerakan paling bagus. Oke, kita mulai lagi. Siap? Saya mau jadi seperti Yesus. Oke, lagi. Siap. Kepada mama papa, aku nasihat mereka semua. Lagi ya. Oke, siap T-A-A-T lagi. Belum. T-A-A-T taat. Wah, siap ya. Kita semua di sini anak sekolah minggu GKI Rawamangun mau taat. Taat sama siapa aja? Taat sama orang tua, taat sama ibu guru, taat lagi sama orang yang lebih besar yang memberikan nasihat buat kita yang baik. Oke, kita lanjut. Kok nyanyi lagi? Sing.
Nah, sekarang kita mau siap-siap mendengarkan cerita. Ya, seperti tadi Kanita bilang, Kanova ya, Ya, ayat Alkitabnya dari Yunus 3. Nah, kalau kita sekolah minggu lalu, Karyama sudah bercerita tentang Yunusnya ditelan. Kenapa Karyama? Apa Kak? Dari Yunus 2. Bacaan Ya. kemarin Yunus 2. Yang kemarin dari Yunus 2 yang Yunusnya ditelan oleh ikan yang besar. Nah, sekarang ada Kakak Rizky yang mau cerita. Kira-kira di Yunus 3 itu sekarang Yunusnya kemarin kan disuruh nggak taat nih Yunusnya. Ya, minggu lalu ya Karyama ya. Disuruh ke Niniwe, malah nggak mau. Malah pergi, bukan ke Niniwe. Nah, kira-kira sekarang Yunusnya udah taat atau belum ya? Nah, kita mau mendengarkan cerita dari Kak Rizky. Sebelum kita mau mendengarkan cerita, Kanita mau berdoa untuk menyiapkan hati kita. Nah, pagi ada Aska dan Kak Iwa. Pagi juga ada Garuda. Halo, selamat pagi. Oke, yuk. Pagi. Yuk, kita sekarang mau berdoa sebelum kita mau mendengarkan cerita dari Kakak Rizky. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah memuji nama Tuhan di pagi hari, menyapa Tuhan Yesus melalui pujian. Sekarang ajar kami taat untuk duduk tenang mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, berkati juga Kakak Rizky yang akan menyampaikan ceritanya agar bisa dimengerti oleh kita semua dan kami juga bisa menjadi anak yang lebih taat, lebih mengikuti perintah Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita, duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Nah, kita mau mendengarkan cerita sebentar. Oke, silakan Kakak Rizky. Suaranya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Nah, sudah kebuka, Kak. Nah, itu udah bisa. Oke, silakan Kakak Rizky. Sudah, Kak? Sudah. Yang terlihat apakah ini ya? Ini Nah, aja. ya. Ini video ya. Yang terlihat apa aja, Kak? Hati yang terbuka. Hati yang terbuka. Kitab Yunus 3. Ya, oke. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Kakak Rizky. Oke, di pagi hari ini kita mau belajar nih. Tadi kan sudah disebut ya sama Kak Nita kalau minggu lalu belajar tentang Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan ya. Akhirnya dia ke Tarsus dan malah dimakan atau di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Yunus 3 dengan tema hati yang terbuka. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan kita barusan nyanyi tuh lagu Taat, T-A-A-T gitu. Nah, ada yang tahu nggak sih kata dengar-dengaran itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu maksudnya nggak? Yo, ada yang tahu nggak maksudnya dengar-dengaran katanya? Siapa yang tahu? Aru tahu nggak dengar-dengaran apa tak Aru? Nurut. Apa? Nurut. Nurut. Oh, Aska bilang nurut. Ya, betul, Aska. Nurut artinya suka menurut. Nah, artinya dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, itu suka menurut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Papa Mama kepada adik-adik.
Nah, cerita firman Tuhan kali ini kita juga mau mendengarkan nih, apakah bangsa Niniwe yang mendapatkan teguran dari Allah melalui Nabi Yunus, kira-kira bangsa Niniwe ini mau dengar-dengaran nggak ya pada Allah? Nah, mari kita simak ceritanya dari kitab Yunus pasalnya yang ketiga melalui video berikut ini. Datanglah firman Tuhan Apakah terdengar suaranya? Dengarkan. kepada Oh, Yunus kedengaran. Oke. untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, nah itu tadi ceritanya adik-adik. Nah, di kitab Yunus pasal yang ketiga ini, itu memang dimulai dengan panggilan Tuhan yang kedua terhadap Nabi Yunus. Setelah yang pertama itu Nabi Yunus melarikan diri ya, yang adik-adik sudah dengar ceritanya di minggu lalu. Nah, awalnya memang Nabi Yunus keberatan gitu ya, tidak bersedia untuk mengingatkan penduduk Niniwe atau bangsa Niniwe gitu, sehingga dia melarikan diri. Tapi setelah Tuhan memanggil dia untuk yang kedua kalinya, dikatakan itu ya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Akhirnya Yunus bersiap dan pergi ke Niniwe untuk mengikuti perintah Tuhan, adik-adik. Nah, Yunus ini pergi ke Niniwe menuruti apa yang Tuhan perintahkan, walaupun mungkin sebenarnya perasaannya itu
masih nggak pengen Tuhan untuk ke Niniwe gitu ya, masih nggak pengen bangsa ini tuh bertobat gitu ya, masih nggak pengen Tuhan mengampuni atau membatalkan hukuman kepada Niniwe gitu. Tapi Nabi Yunus ini belajar untuk mentaati Tuhan. Ia pun melakukan perjalanan menuju ke kota Niniwe. Nah, sesampainya di kota Niniwe ini, Yunus kemudian menyampaikan teguran kepada seluruh penduduk di Niniwe bahwa 40 hari lagi kota Niniwe ini akan mendapat murka Allah. Karena apa? Karena kejahatan yang sudah mereka lakukan. Nah, adik-adik, 40 ya, 40 hari. Angka 40 ini sebenarnya adalah angka yang penting ternyata bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena apa? Karena angka ini itu menandakan adanya kesempatan untuk memasuki kehidupan yang baru. Nah, kesempatan inilah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Niniwe untuk menanggapi teguran yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus. Nah, adik-adik, ternyata nggak sampai 40 hari nih, kurang dari 40 hari, bangsa Niniwe ini akhirnya mau bertobat. Setelah mendengar seruan dari Yunus, bangsa Niniwe ini langsung menunjukkan penyesalannya. Menyesal karena mereka sudah berbuat jahat, menyesal karena mereka sudah berbuat berbagai macam dosa gitu ya. Sehingga melalui penyesalannya itu mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung. Bahkan para raja dan juga para pembesar gitu ya, para pemimpin di kota Niniwe ini itu sampai memerintahkan seluruh penduduk Niniwe berpuasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, bahkan juga tadi dikatakan ternak ya atau hewan peliharaan mereka gitu. Nah, terus Kak, sebenarnya kain kabung ini tuh apa sih maksudnya kain kabung gitu? Nah, kain kabung ini itu biasanya dibuat dari bulu kambing gitu ya. Nah, kain kabung ini dipakai untuk menunjukkan penyesalan yang begitu mendalam. Sama seperti yang kemudian ditunjukkan oleh orang-orang Niniwe ini, adik-adik. Bahkan raja ya, seorang raja dari kota Niniwe ini sampai turun dari singgasananya, menanggalkan atau udah gak duduk di atas tahtanya lagi, tapi kemudian dia mau merendahkan diri dengan menggunakan kain kabung ini sebagai tanda penyesalannya. Kemudian duduk di atas apu. Nah, mereka, para penduduk kota Niniwe ini sungguh-sungguh menanggapi teguran Allah yang sudah disampaikan melalui Nabi Yunus. Mereka nggak cuma menjalankan puasa, nggak cuma menggunakan kain kabung gitu ya, tapi mereka juga bersedia untuk meninggalkan perbuatan yang jahat dan kemudian berbalik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, adik-adik. Nah, mereka mau bertobat. Bertobat itu artinya tadi berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang semula melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, kemudian berubah, sadar ya, menyesal karena perbuatannya itu merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kemudian berubah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kemudian Tuhan Allah yang melihat bagaimana kesungguhan orang-orang Niniwe ini yang begitu menyesal atas perbuatan jahat mereka, atas perbuatan dosa mereka, Tuhan pun akhirnya tergerak gitu ya hatinya untuk gak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Setelah sebelumnya tadi udah diperingatkan sama Yunus, 40 hari lagi Allah akan murka gitu ya. Allah akan mendatangkan hukuman kepada bangsa Niniwe. Tapi karena bangsa Niniwe ini sadar mau menyesali perbuatan buruknya dan mau bertobat dari perbuatan buruk kemudian berubah
menjadi perbuatan yang baik, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Nah, bayangkan ya adik-adik, kalau nggak ada orang yang memperingatkan Niniwe, pasti akan terus hidup dalam perbuatan jahat. Mereka pasti akan terus hidup di dalam dosa. Nah, Tuhan sendiri menghendaki Nabi Yunus untuk menegur orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Karena ini semua sebenarnya tanda bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Niniwe. Nah, ternyata teguran atau peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yunus ini disambut dengan hati yang terbuka oleh raja, oleh para pemimpin di sana, oleh para penduduk bangsa Niniwe, sehingga mereka bisa diselamatkan. Nah, begitupun juga kita adik-adik. Kita diharapkan juga memiliki hati yang terbuka. Artinya apa sih, Kak? Artinya mau menerima teguran yang diberikan pada kita. Karena teguran itu pasti punya tujuan yang baik. Nah, coba kalau tadi bangsa Niniwe nggak diperingatkan gitu ya sama Yunus. Coba kalau Yunus tetap nggak mau pergi ke bangsa Niniwe, pasti orang-orang di bangsa Niniwe juga akan tetap melakukan dosa-dosa mereka, juga akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan jahat mereka gitu ya. Nah, akhirnya dari teguran itulah bangsa Niniwe mau berubah. Mereka bersedia untuk memperbaiki diri mereka. Berubah dari yang tadinya berbuat buruk, berbuat jahat, menjadi berbuat baik. Tanda seseorang itu bertobat adalah yang menyesali perbuatan buruknya dan kemudian mulai melakukan perbuatan yang baik, adik-adik. Nah, sampai di sini kita sudah belajar ya gimana tentang hati yang terbuka dari kisah Yunus yang memperingatkan atau memberi teguran kepada bangsa Niniwe. Nah, kali ini Kak Rizky mau ajak adik-adik untuk tebak gambar gitu. Jadi nanti akan ada gambar-gambar gitu ya. Adik-adik bisa nebak nih, ini kira-kira perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik ya. Gitu. Kalau perbuatan buruk, nanti kita akan sama-sama kasih silang dengan warna merah. Tapi kalau itu merupakan perbuatan yang baik, nanti kita akan centang dengan warna yang hijau ini. Oke, udah siap ya semuanya? Nah, Siap, Kak Rizky. Oke, kita mulai di gambar yang pertama nih. Nah, ini gambar apa ya kira-kira? Berbagi makanan. Iya, betul, berbagi makanan. Ini ada seorang anak perempuan, dia punya makanan, dibagi ke temennya yang cowok. Ini perbuatan baik atau perbuatan buruk ya? Perbuatan baik. Perbuatan baik ya. Semuanya setuju ya kalau ini perbuatan baik? Setuju, Kak, perbuatan baik. Oke. Membagi. Ya. Kita cek nih apakah betul perbuatan baik? Ya, betul. Ya, betul adik-adik. Ini salah satu contoh perbuatan baik ya. Mau berbagi kepada temannya. Jadi kalau mungkin tadinya nih, adik-adik ada yang misal pelit, maunya disimpan untuk dirinya sendiri. Terus ada teman yang menegur atau mungkin mau papa menegur. Oh, nggak boleh kayak gitu. Kita harus berbagi ke teman kita misal atau ke saudara kita gitu. Karena dengan menyimpan itu sendiri tandanya apa? Tandanya kita egois nih. Nggak mementingkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau berbagi, artinya kita juga meneladani kasih itu kepada sesama kita. Oke, gambar yang kedua. Waduh, apa nih? Ini gambar apa ya? Menjambak rambut. Iya, jambak rambut.
Aduh, kalau dijambak adik pernah nggak tuh diisengin temennya dijambak, sakit nggak kalau dijambak? Sakit ya, Wah. pasti sakit. It shouldn't hurt his Ya pasti nggak seneng kan kalau rambut kita juga dijambak atau dimainin, atau mungkin dipukul dan lain sebagainya. Nah ini perbuatan apa? Perbuatan baik atau buruk ya? Buatan buruk. Buruk. Buruk ya? Iya betul ini. Nah kita cek yuk, apa ini perbuatan buruk? Iya betul. Ini perbuatan buruk adik-adik. Boleh Jadi dilakuin ya. iya, jadi jangan dilakuin, betul Kak Ita. Karena apa? Kalau kita sendiri yang di jambak rambutnya pasti sakit kan? Maka kita juga nggak boleh untuk menjambak rambut temannya. Misal atau ngisengin yang lainnya nih, cubit atau pukul. Wah, jangan ya adik-adik karena kita sendiri pun nggak mau kan kalau diperlakukan seperti itu. Jadi ini perbuatan yang buruk, yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, di satu sisi juga kalau mungkin pernah melakukan itu dan kemudian ada teman atau papa mama atau guru yang menegur, maka kita juga bersedia untuk berubah ya. Pertama-tama pasti minta maaf sama teman yang udah kita isengin tuh. Maaf ya gitu kalau mungkin ini nyakitin kamu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ya kita nggak berperilaku seperti itu lagi. Oke, gambar yang selanjutnya. Nah, apa nih? Gambar apa ya? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Betul, membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik di sini udah pada ini belum nih kalau buang sampah suka sembarangan atau pada tempatnya? Pada tempatnya. Oke, sip. Nah, ini udah pasti kita tahu lah ya. Kalau membuang sampah pada tempatnya berarti perbuatan yang Baik. 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 Iya. Buang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan yang baik. Jadi kalau adik-adik sendiri pernah nggak ditegur misal buang sampah nggak pada tempatnya atau sampahnya dibiarin di situ mulu gitu? Ada yang pernah nggak? Atau nggak pernah? Atau jangan-jangan adik-adik di sini semua sudah buang sampah pada tempatnya ya? Kak Nita, Kak Rioma, Kak Nova, wah pinter-pinter nih dong berarti. ya. Iya, betul. Nah, itu tadi adik-adik contoh-contoh perbuatan yang buruk yang tidak boleh kita lakukan dan yang baiknya kita lakukan. Kalau misal mungkin ada hal yang lainnya, perbuatan buruk yang lainnya, kita bersedia nih kalau kita ditegur, lebih baik jangan melakukan ini ya, jangan melakukan itu. Nah, kita bersedia untuk merubahnya, untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi adik-adik hari ini kita udah belajar dari kisah Nabi Yunus yang memberikan teguran kepada bangsa Niniwe, kemudian bangsa Niniwe bertobat gitu ya, bangsa Niniwe mau merubah perbuatan jahat mereka menjadi perbuatan yang baik, sehingga daripada itu kita belajar nih gimana caranya memiliki hati yang terbuka. Artinya hati yang terbuka tadi satu mau menerima teguran. Kalau misalnya contoh yang lainnya nih, adik-adik main game terus dari pagi, siang, sore gitu ya, malam gitu main game terus papa mama menegur, wah ayo berhenti dong main gamenya, ini kan waktunya kamu untuk belajar gitu misalnya. Nah tentunya adik-adik harus mau memiliki hati yang terbuka itu. Gimana Bet? Ya aku kan remet 3 pelajaran TTS, aku harus belajar. Iya betul Bet. Jadi main gamenya udah dikurangin ya Bet?
Oke, nah itu salah satu contohnya juga ya yang sudah disebutkan Abed. Nah, ketika menerima teguran dari papa mama, guru maupun teman-teman gitu ya, untuk ditegur nanti misal, Abed, oh remet maka harus belajar. Nah, itu kan juga untuk tujuannya untuk kebaikan diri kita ya kan Bet? Untuk kebaikan diri kita. Kalau kita terus-terusan main game gitu misalnya, wah ya remet lagi dong gitu misalnya. Nah, selain menerima teguran, yang kedua yaitu mau merubah perbuatan buruk jadi perbuatan yang baik. Misalnya tadi kalau misal kecanduan game, akhirnya karena kita tahu nih ini perbuatan yang tidak baik karena bisa mengganggu pelajaran kita gitu ya. Akhirnya kita mau merubah itu dengan rajin belajar misalnya. Nah, oke, itu ya adik-adik. Sehingga hari ini kita sama-sama mau belajar nih gimana caranya memiliki hati yang terbuka, yang mau menerima teguran dan juga mau merubah perbuatan yang tadinya buruk jadi perbuatan yang baik. Sekian firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rizky. Bisa Sama-sama, kembalikan saya Kak. jadi host-nya? Oh iya, bentar Kak. Oke. Adik-adik, kemarin Kanita mau bercerita sedikit nih. Kanita kan pergi nih ke gelanggang olahraga. Ceritanya Kanita pengen sehat. Pergi ke mau lari pagi. Tapi Kanita nggak pakai masker. Nah, terus tiba-tiba sapam di gelanggang olahraganya menegur Kanita. Bu, Kak, Mbak, katanya. Sini. Nggak boleh masuk, harus pakai masker. Kok gitu sih? Kok nggak taat sama prokes? Bapak sapamnya bilang seperti itu sama Kanita. Terus Kanita marah atau ikutin Pak sapamnya untuk pakai masker? Kira-kira yang bagus yang mana ya Kevin ya? Ikutin kata Pak Sapam. Ikutin kata Pak Sapam, berarti Kanita nggak boleh marah dong, karena Pak Sapamnya kasih tahu yang baik. Karena kan sekarang masih ada corona, jadi kita harus taat sama prokes. Jadi kita harus taat sama ketentuan, harus pakai masker. Terus harus rajin cuci tangan juga, ya, dan nggak boleh berkerumun. Nah, berarti Kanita nggak boleh marah kalau ditegur untuk yang baik ya, Kak Rizky ya. Seperti tadi, berarti Pak Sapam itu disuruh Tuhan untuk mengingatkan Kanita. Coba kalau Kanita marah-marah waktu dikasih tahu sama Pak Sapam. Apa yang terjadi sama Kanita? Kanita nanti bisa sakit dong. Kanita nggak ada di sini deh karena sakit ya. Nah, kalau ada adik-adik juga yang dikasih tahu, Aru nih, kalau Aru nih kayaknya suka main sepeda ya Ru ya? Betul nggak Ru? Suka main sepeda. Kalau papa sama mama bilang kayak gini sama Aru mainnya di kompleks rumah aja ya, jangan di jalan raya. Nah, kira-kira Aru gimana nih? Mau ngikutin apa yang dibilang sama mama papa? Atau nggak mau? Aru kan udah jago. Aru itu udah jadi Iron Man. Kalau naik sepeda di jalan raya, nggak masalah. Apa nih? Ru, gimana Ru? Ngikutin apa yang dibilang sama mama papa atau ngikutin kata hatinya Aru sendiri yang katanya Iron Man udah jadi Iron Man, udah jadi kuat? Apa Ru? Dengerin Bu Ayah. Kenapa? Dengerin Bu Ayah. Oke, betul. Jadi kalau misalnya orang tua bilang kita nggak boleh main di jalan raya, itu berarti orang tua memberikan kasih tahu yang baik ya, agar kita tidak terkena sama motor yang lalu lalangnya kenceng-kenceng, takut ketabrak. Kalau ketabrak, kalau jatuh kan nanti yang sedih siapa? Yang sakit, yang ngerasain sakit nggak cuma kita sendiri, tapi nanti orang tua kita juga ya. Jadi kita harus seperti yang Kak Rizky bilang, seperti yang lagu tadi Taat bilang, dengar-dengaran sama orang tua. Terlebih dengan
Tuhan. Jadi melakukan yang terbaik. Nah, oke, keren ya ceritanya ya. Kemarin Bapak Yunusnya nggak taat, nggak mau disuruh ke Niniwe. Akhirnya Bapak Yunusnya taat, pergi ke Niniwe untuk kasih tahu, untuk mengingatkan kota Niniwe untuk nggak berbuat jahat lagi, berbuat salah lagi, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke, kita share screen lagi. Oke. Nah, Kanova, silakan Kanova dilanjut. Apa, Kak? Sekarang ngapain ya Kanova? Oh, sekarang kita melakukan ayat super, Kak. Oh, ayat super. Nah, baca sama-sama ya Kanova ya. Iya. Oke. Coba kita sama-sama mau baca ayat supernya. Boleh dibuka, di-unmute dulu semuanya. Oke. Keisha dibuka dulu, di-unmute. Regina di-unmute dulu. Aska. Kita mau baca sama-sama ya. Ya. Oke, hitung Kanova. Ayat super kita hari ini diambil dari Ayub 5 ayat 17a. A. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Oke, kira-kira ada nggak yang mau baca satu kali lagi? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau baca ayat super satu kali lagi? Ayo. Kevin, boleh Kevin? Ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Oke, sip. Terima kasih Kevin. Nah, sekarang sebelum kita mau lanjut persembahan, kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita sudah mendengarkan cerita. Yuk, lipat tangannya dulu semuanya. Kak Rizky boleh berdoa dulu buat anak-anak untuk cerita yang hari ini. Ya, oke Kak, boleh Kak. Oke, yuk sikap berdoa yang baik. Ya, ayo adik-adik semuanya, Kak, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh belajar dari salah satu cerita firman, yaitu kisah bagaimana bangsa Niniwe mau dengar-dengaran akan Engkau, mau menerima teguran darimu, dan kemudian berubah yang tadinya berperilaku jahat, yang tadinya berperilaku buruk, kini mau berperilaku yang baik. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kiranya tolong kami juga untuk kami boleh memiliki hati yang terbuka, hati yang mau menerima teguran, baik dari papa mama kami, dari guru-guru kami, dari teman-teman, ataupun mungkin dari saudara-saudara kami. Karena kami tahu pasti teguran itu juga asalnya dari Engkau dan memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, mampukan kami juga untuk mau merubah perbuatan kami yang tadinya buruk, yang tadinya tidak berkenan di hadapan-Mu, menjadi perbuatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Rizky. Kak. Oke, sekarang kita mau persiapkan persembahannya dulu. Celengannya adik-adik masih ada?
Masih ada dong ya. Yuk kita siapkan dulu uang persembahannya, dimasukin ke dalam celengan. Nanti celengannya biar mama papa transfer ke gereja atau dibawa langsung ke gereja. Sambil kita mau persembahan, kita mau sambil nyanyi lagu persembahan ya. Ayo. Aku memberikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan jujur aku. Aku memberikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan jujur aku. Aku akan memberikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan juru selamatku. Oke, sudah semuanya. Oke, sekarang waktunya kita mau berdoa, persembahan, dan doa syafaat. Kali ini kakak sekolah minggunya yang mau berdoa, Kak Nova yang berdoa persembahan, nanti Kanita akan lanjut dengan doa syafaatnya ya. Yuk kita sikap berdoa lagi adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Bapa terima kasih kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat bermanfaat, dapat berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah dipakai sesuai kebutuhan Bapa untuk memelihara kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Papa Mama yang sudah memberikan persembahan ini melalui adik-adik ya Tuhan. Berikanlah mereka, orang tua mereka masing-masing Tuhan, rezeki yang melimpah Tuhan. Inilah doa persembahan kami ini Tuhan. Terimalah dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih anugerah Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang selalu memberi kami juga hati yang terus bersemangat untuk pergi ke sekolah minggu di hari Minggu. Bertemu dengan teman-teman walaupun masih dalam keadaan Zoom. Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memelihara dan melindungi kami selalu. Selama pandemi COVID-19 ini, biarlah kami selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Begitu dengan orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat adik-adik kami atau teman-teman kami yang tidak hadir di Zoom. Tuhan memberkati mereka juga ya Bapa, agar Tuhan melindungi mereka juga seperti Tuhan melindungi kami, anak-anak yang hadir di tempat di Zoom ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati sekolah kami, Tuhan yang memberkati dari setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan juga yang memberkati anak-anak kami yang akan menghadapi PTS maupun yang sudah mengikuti PTS. Biarlah kami semuanya atau anak-anak kami ini bisa menjadi anak yang rajin belajar, dengar-dengaran orang tua, dan biar mereka juga bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik yang menjadi kebanggaan mama dan papa. Tuhan juga memberkati kami, bangsa kami, yang terima kasih ya Tuhan sebelumnya karena yang orang yang sakit dari COVID-19 ini sudah menurun, dan biarlah ya Bapa agar pandemi ini kalau Tuhan mengizinkan biar cepat selesai sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi, tidak ada ketakutan atau kekhawatiran saat kami pergi ke luar rumah. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden beserta dengan wakilnya dan para pejabat-pejabat yang di pemerintahan Tuhan, berikan hikmat yang daripadamu agar mereka memimpin bangsa kami yang tercinta ini dengan hikmat yang daripadamu sehingga bisa memberikan yang terbaik buat kami sebagai warga negara Indonesia. Dan berkati juga warga negara Indonesia ya, biar mereka juga selalu taat mengikuti protokol kesehatan selama pandemi ini sehingga pandemi ini bisa cepat terselesaikan.
Tuhan juga yang memberkati untuk para tenaga kesehatan, baik dokter, suster, perawat, ataupun yang memberikan vaksin. Tuhan juga menjaga mereka, menjauhkan mereka juga dari sakit penyakit, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan penuh sukacita, melayani dan menjaga orang-orang yang sakit di luar sana. Tuhan juga yang memberikan kesembuhan buat orang-orang yang sakit, agar mereka juga bisa sembuh, dan mereka bisa beraktivitas seperti kami hari demi hari dengan perlindungan kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Di saat ini gereja untuk orang-orang besar atau mama papa masih udah boleh untuk pergi ke gereja, walaupun dengan batasan. Tuhan berkati agar gereja selalu menjadi berkat buat sesama kami, di lingkungan kami, agar kami juga bisa memancarkan kasih Tuhan untuk sesama kami dimanapun juga ya Bapak. Tuhan juga yang memberkati Bapak Pendeta, keluarganya, dan juga para majelis yang bekerja untuk kemajuan gerejamu ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga selalu semangat untuk melayani. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja GKI Rawamangun, agar mereka juga terus bersemangat melayani Tuhan dengan membimbing adik-adik sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah yang layak menerimanya. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, ada lagu tadi, kita harus terbuka oleh teguran yang baik agar kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, ini juga ada nih lagunya, kita sama-sama belajar ya. Jiwaku terbuka, di situ ada teksnya, nanti kita akan nyanyi bersama-sama ya. Oke, masih semangat? Jangan ngantuk-ngantuk dong, semangat. Ya Selva, ya Ana ya, masih semangat ya. Keisha, Aska masih semangat, Abed juga masih bersemangat, Kevin juga. Aru mana Aru ya? Aru mana Aru tadi, mana Aru? Aru udah ngumpet. Udah ngumpet. Oke, yuk kita mau nyanyi sama-sama Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, lidiki nyatakan segala perkataan, sikap yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kalau yang belum bisa, sambil baca teksnya ya, kan ada di layar komputer adik-adik semuanya ya. Jiwaku terbuka untuk Tuhan, lidiki akan segala perkara, sikap supaya aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Nah, supaya kita layak di hadapan Tuhan, kita menjadi anak yang baik, Tuhan selidikin hati kita agar kita juga mau taat sama perintah Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu kita. Jangan khawatir dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu ya. Bangun pagi-pagi untuk mengikuti Zoom. Nah, karena Tuhan Yesus aja setiap hari memberikan kita perlindungan. Kita menyisihkan waktu di pagi hari, bangun di pagi hari untuk Tuhan Yesus. Mau ya adik-adik ya? Mau? Mau semuanya? Jadi semangat terus sekolah minggu di minggu depan ya.
Oke, Kak. Oke, kita mau menutup sekolah minggunya dengan berdoa tutup. Ada Karyama di situ, Karyama? Ya, Karyama boleh bantu tutup dalam doa, Kak? boleh. Oke, terima kasih. Ayo adik-adik kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Nanti setelah kakak menutup doa, kita lanjutkan dengan nyanyian Bapak terima kasih ya. Betul. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersuka cita pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah anak GKI Rawamangun. Terima kasih Tuhan untuk kelancaran dalam proses ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu, Kak Rizky, Kak Nita, juga Kak Nova yang telah melakukan pelayanan pada ibadah minggu ini, juga adik-adik semuanya sungguh bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rizky dengan hati terbuka, kami dapat melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat, mau dengar-dengaran, apa, terutama kata Tuhan. Bilang kau ya Tuhan, biarlah pada waktu yang akan datang, minggu yang akan datang, kami juga boleh tetap terus mengikuti ibadah anak ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan juga yang menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Riyama. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Karyama. Terima kasih adik-adik. Sekolah minggu kita udah selesai. Jangan lupa mengikuti sekolah minggu di minggu depan ya. Masih Zoom. Nah, jadi bangun pagi-pagi, semangat sekolah minggu. Oke? Sekolah minggu usai, kami mau pulang. Salam sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam sampai minggu depan. Bye bye.